Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Tunggal Prasetyo. Saya adalah Ketua Nazir Wakaf KSPPS BMT Nurul Islam. Nurul Islam Group sejak tahun 91 berawal sebagai sebuah kegiatan masjid di kawasan industri Batam. Hari ini Nurul Islam Group mengelola dua kelompok aset produktif. Yang pertama adalah usaha yang berada di kawasan industri Batamindo. Yang kedua adalah lahan produktif untuk pertanian di Galang dengan luas 10 hektar yang diberi nama Lokal Wakaf Terpadu. Salah satu usaha yang besar yang di Nurul Islam Group adalah Cafe Nurul Islam. Ini menyediakan 3 layanan. Yang pertama adalah makan siang, kemudian yang kedua adalah catering, yang ketiga adalah akikoh. Cafe ini menyiapkan hidangan bagi jamaah atau stakeholder, pemangku kepentingan di Nurul Islam Group, serta menyiapkan tempat bagi UKM binaan untuk menitipkan barang produk hasil rumah tangga mereka. Cafe didampingi dengan minimarket yang kedua-duanya juga didirikan menggunakan dana infak sedekah yang diperkuat dengan dana koperasi. Keduanya memberikan tempat peluang bagi jamaah untuk membangun usaha dengan cara mendapatkan tempat untuk berjualan serta pembiayaan melalui BMT Nurul Islam. Setelah aset produktif pertama yang berada di kawasan Batamindo di Batam, aset produktif kedua ada di daerah Sembulang, Pulau Galang. Aset ini adalah aset pertanian, mix farming, terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian pertanian, perkebunan, perikanan yang itu menghasilkan laba, yang laba itu kemudian digunakan untuk sebagian membiayai pesantren yang ada di komplek ini, di bagian belakang. Nah, hasil dari pertanian membiayai pendidikan. Pendidikan sendiri itu pondok pesantren berbasis agro, di mana anak-anak santri diajarkan juga mengenai cocok pertanian, peternakan, dan perikanan. Dana zakat digunakan untuk membiayai beasiswa santri. Dan wakaf mendirikan bangunan seperti di belakang. Dana sedekah infak digunakan untuk operasional. Ada subsidi silang yang bisa menghasilkan sebuah proses pendidikan yang berbasis pemanfaatan dana-dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu, apakah manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan aset wakaf ini? Lokal wakaf terpadu ini punya luas kurang lebih 10 hektar. Sebagian digunakan untuk akses pendidikan berupa pesantren dan masjid ini, selebihnya digunakan sebagai aset untuk pertanian. Pada aset pendidikan, warga mendapatkan manfaat berupa pendidikan bagi putra-putri. Pada aset produktif, warga mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah ibu-ibu rumah tangga di sekitar wilayah ini dipanggil, diajak untuk menjadi tenaga buruh untuk masa panen. Dari dua kelompok aset produktif, yaitu yang berada di kawasan industri Batamindo, yang tempat kita sekarang berada, dan di kawasan Rempang berupa lokal wakaf produktif seluas 10 hektar tersebut, Nurul Islam Group merencanakan untuk melakukan pengembangan dengan dua strategi. Yang pertama adalah memperlebar layanan bisnisnya, kafe, BMT, minimarket di luar kawasan industri Batamindo di seluruh Batam. Yang kedua, memperluas juga cakupannya kepada selain berada di kota Batam, khususnya di ibu kota Provinsi Kepri di Tanjung Pinang. Yang kedua adalah menumbuhkan institusi-institusi pendukung seperti pendampingan usaha, seperti inkubator usaha yang itu nanti akan bersinergi dengan seluruh unit yang ada di Nurul Islam Group. Tujuannya untuk melakukan inkubasi usaha, memperbesar dan akhirnya menumbuhkan sumber-sumber pembiayaan menggunakan aset-aset produktif. Tujuannya adalah satu, bahwa aset produktif yang ada dimiliki harus dikembangkan untuk menambah layanan, memperbanyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Batam dan Kepri pada umumnya. Nurul Islam Group berharap dapat memberikan semacam referensi bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di umat Islam, khususnya di daerah industri seperti Kota Batam. Semoga video ini memberikan gambaran dan memberikan inspirasi. Semoga ekonomi kerakyatan, ekonomi umat menjadi lebih kuat dengan pengelolaan dana siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.